Yang pertama itu, beberapa ciri dari asam adalah yang rasanya asam. Nah ini, apa ya, ya mungkin ada beberapa contoh asam itu rasanya asam, tapi saya mungkin juga bisa mengatakan bahwa tidak semua asam rasanya asam. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi belajar kimia, ngaji kimia pada malam hari ini setelah libur Idul Adha kemarin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan topik. Kalau minggu lalu itu kita bicaranya tentang persamaan molekul, terus ada persamaan molekul yang persamaan ionik itu. Sebenarnya itu juga sebelumnya itu kita juga sudah membicarakan reaksi pengendapan. Pada malam hari kita akan berbicara tentang asam basa. Tapi kita mulai dulu, berkirim Fatihah terlebih dahulu, kita berdoa dulu, semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Pertama, kita berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, yang kedua itu kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Raymond Chang, mualif kitab kimia dasar yang kita baca. Semoga kita dapat keberkahan dari apa yang kita lakukan. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Hari ini kita akan bicara ke reaksi asam basa teman-teman setelah reaksi pengendapan. Kemarin itu sebentar ya, gimana ya kemarin itu ya? Ada pengendapan, terus habis itu, oh iya, ya pengendapan itu sih. Reaksi pengendapan, terus sekarang reaksi asam basa. Nah kemarin di reaksi pengendapan itu ada banyak reaksi dengan senyawa-senyawa ionik gitulah. Ini sekaligus untuk nge-refresh yang kemarin ya. Nah sekarang kita kan reaksi asam basa, akan berbicara tentang reaksi asam basa. Oke, sebelum kita kemana-mana, saya ingin memulai. Beberapa hari yang lalu saya sempat membaca sebuah artikel yang menarik. Di situ ada sebuah kalimat bahwa kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh kimia. Kehidupan kita itu sangat amat besar andil kimianya, bahkan pada sesuatu yang tidak kita sadari. Artinya kimia itu berandil pada banyak sekali sektor, bahkan kita tidak sadar bahwa sektor itu berpengaruh pada kita, dan itu andilnya adalah terdapat andil kimianya. Contoh misalnya seperti bagaimana kinerja enzim di mulut yang membantu menyederhanakan glukosa kompleks menjadi glukosa sederhana misalnya, lalu bagaimana mekanisme penguraian zat makanan di dalam perut dengan menggunakan asam. Nah, kalau misalnya kita batasi saja di asam basa ya, biar nggak begitu luas ini, asam basa saja itu manfaatnya ada banyak sekali. Misalnya asam mefenamat, obat yang digunakan untuk meredakan nyeri, itu kategorinya asam. Terus habis itu ada magnesium oksida, atau magnesium hidroksida itu ya, MgOH 2 kali itu yang digunakan sebagai obat MAH, itu adalah komponen basa. Lalu yang biasanya kita campurkan di bakso misalnya, itu ada cuka, itu juga asam di situ. Lalu misalnya soda kue, itu ada natrium karbonat ya, natrium bikarbonat karena NaHCO3 itu basa di situ. Jadi soda kue itu basa, terus habis itu tadi obat MAH itu basa, sabun itu basa, cuka itu asam, obat asam mefenamat itu asam, aspirin itu asam, vitamin C itu asam, dan masih banyak yang lain. Jadi kita melibatkan kimia, kita bereaksi dengan itu semua, bahkan itu
tidak kita sadari. Saya yang hidup di kimia pun tidak selalu menyadari itu bahwa kita itu berinteraksi dengan kimia. Padahal kenyataannya kita selalu berinteraksi dengan kimia. Nah, itu teman-teman. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang reaksi asam basa, sesuatu yang sangat banyak sekali terjadi di kehidupan kita ini. Nah, untuk memahami apa yang terjadi di kehidupan kita perlu belajar ini. Jadi, ada sebuah ungkapan yang menarik bahwa kimia itu mengajak kita untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Seperti meme yang bagaimana, kalau meme-nya itu kan tendensi cowok ingin melihat bagaimana dunia bekerja. Tapi di sini itu tidak meme, ini real. Ketika kita belajar kimia, bah cowok bah cewek, itu sebenarnya kita sedang belajar untuk memahami bagaimana cara dunia bekerja, termasuk untuk memahami bagaimana reaksi asam basa yang ada di sekitar kita. Nah, kita refresh dulu. Cara kita bicara asam basa, kita akan definisikan asam itu apa dan basa itu apa. Dulu, itu kita sudah pernah bicara ini. Kalau nggak salah di bab 2, artinya kalau ya di bab 2 waktu bahas atom, waktu bahas penamaan itu kita sempat menyinggung sedikit tentang makna asam basa, bahwa asam itu adalah sebuah zat yang ketika kita masukkan zat itu ke media air, dia akan melepaskan ion H+. Ion H+. Sementara basa adalah sebuah komponen yang ketika kita masukkan ke dalam air, dia akan melepaskan ion OH-. Nah, dulu itu cuma begini. Jadi asam itu adalah yang melepaskan ion H+ dan basa adalah yang melepaskan ion OH-. Tapi sekarang sudah disebutkan, karena ini kita sudah bicara reaksi asam basa. Ini sebenarnya itu apa? Ini adalah sebuah definisi atau teori. Itu sekarang sudah naik level menjadi teori, tidak sekedar definisi atau knowledge. Jadi teori yang dikeluarkan oleh seorang ilmuwan Swedia di akhir abad 19 namanya Arrhenius. Nah, Arrhenius itu mendefinisikan hal seperti ini. Dan dengan definisi seperti ini, Arrhenius membantu dunia untuk mendefinisikan bahwa oh ini asam, oh ini basa, oh ini asam, oh ini basa. Sebelumnya tidak terdefinisi dengan baik, tapi setelah Arrhenius menyampaikan ini, akhirnya manusia mulai bisa, oh yang kalau yang begini ini asam, kalau yang begitu itu asam. Seperti kalau yang begini asam, kalau yang begitu itu basa. Begitu. Oke. Setelah kita bicara itu ya, Arrhenius itu, definisinya kita pakai ini dulu. Sebenarnya teorinya ada beberapa yang mungkin akan kita bicarakan di minggu depan. Kalau saya lihat itu sebenarnya habis ini itu ada Bruce Telori kalau nggak salah. Jadi kita hari ini Arrhenius, teori asal bahasa yang lainnya di minggu depan. Kita coba apa namanya separasi. Tapi ini saya mau buat bahasanya dikit aja. Karena pembahasan bahasanya itu dikit di buku itu. Lebih banyak asam. Oke. Kita akan bicara tentang asam di sini. Yang pertama itu beberapa ciri dari asam adalah yang rasanya asam. Nah ini apa ya? Ya mungkin ada beberapa contoh asam itu rasanya asam, tapi saya mungkin juga bisa mengatakan bahwa tidak semua asam rasanya asam. Karena ada beberapa asam yang bahkan mungkin kita tidak mungkin bisa merasakannya saking kuatnya. Jadi ada beberapa asam yang rasanya asam itu karena memang sifat asamnya tidak cukup kuat. Misalnya asam yang kalau teman-teman rasakan di jeruk nipis, di lemon, di jeruk, itu sebenarnya sifat asamnya tidak sangat kuat. Tapi ketika asamnya sangat kuat, derajat ionisasinya itu sangat tinggi, pH-nya sangat rendah, kayaknya nggak ada deh informasi rasa itu. Nah, boleh dikoreksi kalau saya salah, seperti misalnya HCl gitu ya. Itu kan nggak ada informasi rasa. Siapa yang pernah merasakan rasanya HCl? Seperti itu. Jadi, nomor satu, asam itu rasanya asam. Tapi di catatan saya juga saya kasih tanda tanya. Kayaknya ini tidak terus bisa didefinisikan atau digebyah ke semua ini deh. Di semua asam deh. Tapi informasinya benar. Tapi tidak semua gitu. Ya, yang pertama itu rasanya asam. Nomor dua, asam basa itu bisa mempengaruhi warna teman-teman. Warna dari bahan alam. Mungkin teman-teman pernah percobaan mencampurkan asam pada sabun. Mencampurkan asam pada sabun. Mencampurkan asam pada kunyit, kurkumin. Ada perubahan warna di situ. Jadi
Ini rasa ya, rasa asam. Oke, kita tulis dulu. Terus nomor 2 itu warna. Mungkin teman-teman tadi itu ya, kurkumin. Kurkumin. Selain kurkumin ada juga antosianin. Antosianin ini biasanya bisa ditemui di kol ungu. Teman-teman, kalau kol ungu malah perubahan warnanya bisa sangat banyak sekali ya. Terus habis itu ada bunga sepatu, itu juga kalau tidak salah ingat, tapi nggak tahu ini antosianin atau enggak ya. Kan kalau kita memeras bawang merah pun itu kena asam atau basa itu beda loh warnanya, bawang merah itu. Nah, asam itu bisa mengubah warna kurkumin dan bisa mengubah warna antosianin. Kurkumin kalau di dalam asam dia itu kan berwarna kuning. Dan antosianin di dalam asam itu kan berwarna merah atau merah muda. Jadi umumnya agak kayak inilah, merah atau merah muda. Nah, bisa berubah warna seperti ini nih. Ini teknologi dari alam yang diduplikasi di lab. Misalnya kita gunakan lakmus atau pH universal. Itu teknologinya meniru bagaimana si alam ini bekerja atau berubah warna ketika berkontak dengan asam. Seperti itu. Jadi itu ya. Lalu habis itu bisa bereaksi. Nah, ada beberapa reaksi di sini. Itulah kenapa tadi itu saya yang asam agak lebar sementara yang basa sedikit saja. Karena di sini asam itu ada beberapa reaksi yang disampaikan, seperti reaksi pembentukan gas H2 pada magnesium, terus pada apa lagi selain magnesium ya, zinc dan besi, Zn terus besi. Nah, jadi ketika kita mereaksikan asam dengan logam-logam ini, dia akan memunculkan gas H2. Reaksinya adalah 2HCl. Kita reaksikan di sini contohnya itu dengan menggunakan magnesium. Nah, hasil reaksinya adalah ini Mg, tulis dulu. Mg ini ganti dengan Cl2. Nah, sisanya apa? Gas H2. Nah, seperti ini. Terus saya bertanya lah, apakah semua logam akan mengalami ini atau tidak? Jawaban pertama yang disampaikan dari AI adalah bahwa logam-logam yang hanya logam-logam yang punya potensial reduksi lebih rendah dari hidrogen yang akan bisa mengalami ini. Artinya di deret volta itu logam-logam yang ada di sebelah kiri itu yang bisa mengalami. Kenapa kok begitu? Karena logam-logam di sebelah kiri yang nilai potensi reduksinya itu lebih rendah daripada hidrogen, yang artinya nilainya itu negatif, dia itu punya kecenderungan untuk mudah teroksidasi, artinya dia itu mudah untuk melepaskan elektron dan artinya dia itu bisa menyumbangkan elektron itu ke H. Ngono. Jadi sebenarnya di sini tuh kondisi detailnya adalah bahwa sebenarnya magnesium itu suka untuk melepaskan elektronnya. Artinya magnesium akan secara otomatis dia akan berubah menjadi Mg2+ dan 2 elektron yang dikeluarkan. Nah, 2 elektron inilah yang digunakan untuk mereduksi si H+. Nah, H+ dari mana? Dari sini. HCl itu kan kalau dia ini kan aquos ya. Kalau dia dalam aqua seperti ini, dia itu adalah ion H+ dan Cl-. Ini H+ ketambahan ini, nah dia bisa berubah menjadi H2. Jadi tereduksi seperti ini. Gitu. Nah, karena ini, jadi sebenarnya dia itu senang sekali untuk melepaskan si elektron ini. Kenapa? Karena dia sebenarnya itu mencari kestabilan. Dengan kondisi seperti ini dia itu lebih stabil. Si Mg-nya ini connect sama sisanya ini. Nah, Cl ini sehingga dia kalau connect ke sini dia hasilnya adalah MgCl2. Nah, lalu pertanyaannya adalah karena tadi informasinya ini hidrogen ya, sebelah kirinya yang nilai potensial reduksinya lebih rendah tadi itu, saya tanya,
Apakah segala logam yang di sebelah kiri itu bisa melakukan reaksi ini? Jawabannya ternyata tidak. Untuk logam-logam yang dekat dengan H, potensialnya itu tidak cukup jauh dengan H, misalnya Ni, itu tidak langsung otomatis bereaksi seperti ini, tetapi dia perlu stimulasi, misalnya asamnya dipanaskan. Kalau dalam Pb itu malah dia tidak bisa mengalami ini, hanya sedikit karena ada reaksi reaksi pembentengan dari permukaan si Pb. Nah, tapi kalau sebelah deret volta yang paling kiri, misalnya K gitu ya. Nah, K itu lebih suka, bahkan sangat jauh lebih suka daripada magnesium dalam proses pengoksidasian diri. K itu sangat senang untuk berubah menjadi K+ dan akan melepaskan satu elektron. Karena sangat senangnya ini, bahkan kok jangankan asam, K itu dimasukkan ke air saja, dia bisa mengalami hal ini. Dan akhirnya kalau kita melihat ada logam alkali dimasukkan ke air, bisa sampai meledak dan sebagainya. Nah itu karena saking senangnya dia itu melepaskan elektronnya itu. Jadi kalau ditanya kenapa, apakah ini terjadi pada semua? Jawabannya tidak. Logam-logam yang dekat dengan H, yang potensial reduksinya itu sangat kecil negatifnya, misalnya min 0, berapa itu tidak otomatis atau bahkan pelan. Perlu kondisi-kondisi yang perlu disiapkan. Sementara untuk MGZN dan Fe itu langsung. Yang paling kiri seperti K itu sangat cepat. Nah, pertanyaannya adalah yang di sebelah kanan seperti Au, seperti perak, seperti platina, apakah dia bisa bereaksi dengan asam? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak bereaksi dengan asam. Dia stabil, inert, hanya dengan asam-asam tertentu dan perlu kombinasi. Misalnya Au ini dicampurkan ke HCl tok, itu dia tidak akan mengalami apa-apa. Tapi kalau dia dicampur dengan aqua regia, yang mana itu adalah campuran dari HCl dan HNO3, dia baru bisa mengalami pelarutan seperti itu. Jadi untuk beberapa yang potensial reduksinya di sebelah kanan, artinya kalau potensial reduksi di sebelah kanannya H, itu dia itu agak enggan untuk melepaskan elektronnya, tidak seperti logam-logam ini. Jadi logam-logam seperti PT, Au, Ag itu agak enggan untuk melepaskan elektronnya. Perlu situasi khusus agar dia itu mau melepaskan elektron yang ada dalam tubuhnya. Seperti itu. Oke, ini reaksi yang terjadi di logam-logam ketika bereaksi dengan asam yang menghasilkan H+, gas H2. Yang selanjutnya adalah reaksi yang terjadi pada komponen yang mengandung karbonat CO3 2- karbonat dan bikarbonat. HCO3- bikarbonat. Nah, reaksi asam dengan karbonat dan bikarbonat itu akan menghasilkan gas CO2. Seperti apa? Contohnya misalnya di sini ada CaCO3. CaCO3. Ini kita reaksikan dengan 2HCl. Hasilnya adalah, karena nanti hasilnya adalah CO, ini HCl ya, HCl. Nah, hasilnya adalah CaCl2. Nah, CaCl2, Ca sama Cl, ini ada 2. Terus ini keleleran ya, hanya ada 2, ada C dan O. Hasil yang lainnya adalah H2O ditambah CO2. Nah, contoh yang lain misalnya Na, NaHCO. Ini soda kue tadi ya. NaHCO3 ya. Natrium bikarbonat ketika direaksikan dengan berapa ini? Hanya 1 HCl. Dia itu akan menghasilkan garam NaCl ditambah H2O dan CO2. Nah, kalau teman-teman penasaran kenapa karbonat dan bikarbonat itu kok bisa mengeluarkan CO2, jawabannya adalah, kita pakai halamannya ini ya, halamannya basah karena basah benar-benar sedikit habis ini.
Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kenapa asam bisa menghasilkan gas CO pada karbonat dan bikarbonat? Alasannya adalah karena ketika ada asam, saya di sini tulis langsung ada H+ gitu ya. H+ sama ya, tadi itu adalah ini dikeluarkan oleh seperti ini, H+ yang ini. Jadi ada H+. H+ itu ketika kita reaksikan dengan karbonat CO3- itu akan menghasilkan H2CO3. Pun demikian dengan H+ yang kita reaksikan dengan bikarbonat, ini 2 ding, ini min, hasilnya adalah H2CO3. Nah, ini H2CO3 ini itu sebenarnya tidak stabil. Sehingga ketika kita punya H2CO3, dia akan dengan sangat sukarela untuk mencari kondisi yang lebih stabil, yakni dengan melepaskan air H2O, H2O, sisanya adalah CO2. Dan inilah kondisi yang stabil, sehingga itulah kenapa karbonat dan bikarbonat reaksinya dengan asam akan menghasilkan gas CO2. Lalu ciri yang terakhir adalah dia bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Ya karena dia punya ion-ion seperti ini. Karena dia punya ion-ion seperti ini, akhirnya asam itu bisa menghantarkan listrik. Tapi ya itu, asam itu bisa menghantarkan listrik tergantung kekuatan atau derajat ionisasinya. Semakin besar dia mengeluarkan H+, berarti kekuatan atau derajat ionisasi semakin besar, itu berarti semakin kuat dia bisa menghantarkan listrik. Tapi semakin sedikit, misalnya seperti asam asetat, itu berarti dia akan menghantarkan listrik dengan kemampuan yang tidak cukup besar. Itu ada ininya, ada apa namanya, satuan konduktivitasnya. Oke, lalu setelah oprek-oprek asam yang cukup banyak ini, sekarang kita masuk ke basa. Basa di sini yang pertama itu infonya adalah dia itu pahit. Tapi ya sekali lagi saya kasih tanda tanya. Apakah semua basa itu pahit? Saya juga tidak tahu apakah ada informasi rasa untuk apa namanya, NaOH misalnya gitu. Tapi kalau basa-basa yang lumrah diketahui di masyarakat, misalnya obat mah itu memang rasanya ada pahit-pahitnya. Sabun, meskipun sabun itu tidak untuk dimakan ya, tapi mungkin ada teman-teman yang sekali dua kali pernah tidak sengaja kemasukan sabun di mulutnya, kita tahu bahwa rasanya itu ada pahit-pahitnya. Seperti itu. Jadi itulah kenapa dia di sini itu mendefinisikan pahit. Tapi sekali lagi saya kasih tandanya karena ya ini benar tapi tidak semua. Oke, yang selanjutnya itu licin. Licin licin ini seperti sabun. Licin ini lunyu. Sunukui lah. Saya juga tidak cukup punya pembahasan untuk menjelaskan licin-licin ini. Karena di buku tulisannya licin seperti sabun, karena sabun itu juga basah. Seperti itu. Terus yang ketiga, ini warna berarti ya. Warna. Nah, kita pakai yang sama aja. Ya, ini pakai antosianin sama kurkumin. Nah, kalau di kurkumin, saya kasih kode K itu ya. Kalau di antosianin itu kuning, kalau di kurkumin itu oranye. Oranye, berubah jadi oranye. Sementara kalau di antosianin, kalau ini itu merah, dia bisa berubah jadi biru, atau ada ya juga yang bisa berubah bahkan sampai hijau. Kayak gak? Nah, itu. Ada yang biru, ada yang sampai hijau. Jadi bahasa di antosianin itu bisa tidak hanya sekedar satu warna tok, tapi bisa sampai 2 warna. Seperti ini. Atau bahkan mungkin lebih ya. Karena saya lagi bahwa kol ungu itu bisa berubah warna sampai kalau nggak salah 6 pergantian warna. Nah, warna sudah. Lalu yang ketiga itu sama, dia bisa mengantarkan listrik. Sama kayak misalnya NaOH, dia bisa terurai menjadi Na+ dan OH-. Karena ini ada muaranya sehingga dia bisa mengantarkan listrik. Oke, begitu teman-teman. Itu adalah prolog ya, mungkin ini nyebutnya adalah prolog dari asam basa, reaksi asam basa. Jadi kita disampaikan dulu, diberikan teori terlebih dahulu sedikit tentang asam basa ini. Oke, sudah cukup teman-teman. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang ikut belajar sampai di menit ini. Semoga ada berkah untuk kita semua. Kita cukupkan baru belajar pada malam hari, kita lanjutkan di minggu depan.
tetap sama dengan konsep dikit-dikit aja yang penting istiqomah, tetap belajar meskipun sebentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.